Acara Rakerasa Bersih kita supaya tahu bagaimana nantinya Pak Anies juga peduli terhadap perumahan rakyat. Harapannya Pak Anies jadi presiden juga bisa selalu peduli sama rakyat. Itu saja. Mas Anies tadi kan slide boleh Pak? Jadi saya terima kasih kepada APRC yang sudah mengundang. Kesempatan ini kami sampaikan bahwa salah satu misi utama kita adalah membuat KPR untuk semua. Bagaimana kredit perumahan rakyat bisa diakses oleh semua agar warga Indonesia yang hari ini berkeinginan untuk memiliki rumah, memiliki kebutuhan punya rumah, mereka mendapatkan akses pendanaan yang baik, dan bagi para pelaku usaha di bidang perumahan, mereka mendapatkan insentif agar bisa menyediakan KPR semua ini yang kita harapkan nanti bisa kita laksanakan. Jadi kalau selama ini kita tahu KPR-nya kredit perumahan rakyat, tapi di anak-anak muda kan sering jadi pertanyaan kapan punya rumah KPR. Nah, kita ingin menjadi keluarga punya rumah. KPR itu menjadi tiap keluarga punya rumah. Itu misi kita, dan itu artinya sinkronisasi dari mulai kebijakan suku bunga, kemudian insentif pajak, kemudian kerjasama penyediaan lahan agar lahan-lahan yang mengalami kesulitan lahan itu bisa ditangani, kemudian memudahkan bagi warga yang berstatus pekerja independen atau pekerja informal untuk bisa mendapatkan akses KPR. Selama ini, saya beri contoh tadi, kita sama-sama bekerja sebagai pengemudi yang bekerja di sektor formal lebih mudah mendapatkan kredit daripada yang bekerja di sektor non-formal. Begitu juga para seniman, para budayawan, pekerja-pekerja seni, mereka itu adalah orang-orang independen, bukan informal, independen. Nah, orang-orang independen ini ketika mau mengakses pada pendanaan selalu mengalami tantangan karena aturan dari perbankan kita umumnya memberikan kemudahan kepada yang berada di sektor formal. Di sisi lain, jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal, non-formal, atau bekerja secara independen, secara jumlah jauh lebih banyak. Mereka lah yang paling sulit mengalami akses. Jadi arahnya adalah kita ingin KPR untuk semua, itu yang kami luncurkan hari ini, dan harapannya ini akan bisa menjadi solusi bagi kebutuhan perumahan bagi masyarakat. Tapi kan buat anak-anak muda ini kan mereka kesulitan yang Mas Anies untuk mengakses KPR karena dianggap baru bekerja, tidak memiliki pendanaan yang cukup. Itu bagaimana konkretnya untuk merealisasikan itu? Makanya itu harus ada deregulasi. Dan deregulasi itu harus ada arah kebijakan. Ketika ada arah kebijakannya apa? Memberikan kesempatan kepada mereka yang selama ini terhalangi karena aturan yang harus dilakukan perubahan. Lalu negara hadir membantu memberikan jaminan-jaminan kepada mereka yang berada di sektor informal, pekerja independen, agar mereka bisa mendapatkan akses keuangan yang setara. Problematika ini bukan hanya di perumahan, untuk kredit usaha juga begitu. Yang di sektor informal lebih sulit untuk dapat kredit usaha. Kami ingin lakukan reform di situ, deregulasi di situ, sehingga semua punya kesetaraan kesempatan. Pak Anies, penegasan ini berarti apakah lebih ke konsep pemberian kreditnya atau akan seperti DP 0? Dua-dua. Jadi pembiayaannya dipermudah. Yang kedua, bagi pelaku usahanya seperti APRC, mereka sering mengalami kesulitan lahan. Di sisi lain, pemerintah punya banyak lahan. Nah, pemerintah punya banyak lahan, dibuat
mekanisme untuk memudahkan bagi akses lahan, terutama di kawasan-kawasan perkotaan. Kemudian dari sisi regulasi untuk kemudahan membangun mengakses pendanaan bagi usaha bagi pembangun rumah sendiri. 80% orang bangun rumah itu bangunnya sendiri, tidak lewat pengembang. Itu perlu ada mekanisme tersendiri. Jadi ini semuanya dari aspek pembiayaan sampai kepada aspek konstruksinya. Ya. Pak, selain soal mendengarkan Amin Pak, kapan Iya Pak, update-nya Pak. 13 Amin Pak. 13 November katanya hari ini Pak. Apakah ada latar belakang ekonomi juga Pak? Siap, langsung.